tentang KB suntik ya Ibu ya, karena banyak sekali yang bertanya soal efek samping dan keamanannya. Silahkan siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya mau nanya Ibu. Sebelumnya saya Ibu Lilis. Saya sudah memakai KB suntik itu selama 1 tahun yang 3 bulan. Tapi saya nggak pernah haid, bahkan 3 tahun terakhir ini nggak haid sama sekali. Kenapa ya Ibu? Itu wajar ya Ibu Lilis, karena KB 3 bulan itu mengandung hormon progesteron yang memang bisa membuat haid tidak teratur dan mungkin bisa berhenti sementara. Tetapi itu tidak akan mandul ya Ibu ya, itu hanya efek samping dari penebalan dinding rahim. Setelah Ibu berhenti, Ibu akan kembali seperti semula, hanya saja butuh waktu 6 sampai 1 tahun Ibu. Tapi ya Ibu, ada tetangga saya yang bilang kalau misalnya dia itu pakai KB yang 1 bulan, terus juga dia haid tapi flek-fleknya aja. Terus juga kalau dia dilihat-lihat berat badannya itu nambah gitu loh Bu. Itu kan apa ya Bu? Itu karena suntik KB yang 1 bulan Ibu, karena memang mengandung progesteron dan estrogen. Estrogen itu bisa menyebabkan perubahan mood, sakit kepala, dan kadang flek-flek kecil tapi di awal saja. Berat badan juga naik Ibu karena peningkatan nafsu makan ya Ibu ya. Tapi jika mengganggu bisa kita evaluasi dan bisa mengganti metode KB-nya Ibu, seperti itu. Ibu, tapi kan saya udah 2 kali nih suntik KB yang 3 bulan, tapi saya jerawatan parah Bu, padahal sebelumnya kulit saya itu bersih-bersih aja Bu. Itu kenapa ya? Karena saya kurang tega aja gitu. Ya Ibu, saya mengerti. Hormon progesteron memang bisa merangsang produksi minyak di kulit sehingga menyebabkan jerawat pada kulit. Tapi itu hanya beberapa bulan saja Ibu. Jika setelah beberapa bulan, jika tidak terus berlanjut, bisa kita pertimbangkan metode lain seperti KB implan atau pil kombinasi yang lebih stabil secara hormonal. Oh gitu ya Bu Bidan. Oh iya Bu, saya kan ini Ibu menyusui. Nah, saya bingung pilih KB yang 1 bulan atau 3 bulan. Soalnya saya takut kalau KB ini berpengaruh sama ASI Bu. Pertanyaan bagus Ibu. Untuk Ibu menyusui disarankan KB suntik 3 bulan ya Ibu ya, karena tidak mengandung estrogen, jadi aman dan tidak mengganggu produksi ASI. Estrogen yang ada di suntik 1 bulan ini bisa sedikit menurunkan produksi ASI, terutama di 6 bulan pertama pasca melahirkan. Kalau misalkan perbedaan suntik yang 1 bulan dari 2 bulan itu apa ya Bu Bidan? Ini Ibu, kalau suntik 1 bulan itu ada kandungan hormonnya progesteron dan estrogen. Nah, itu jangka suntiknya 4 minggu Ibu, cocok untuk yang Ibu tidak menyusui dan ingin haidnya lancar. Tetapi jika KB yang 3 bulan itu kandungan hormonnya hanya progesteron saja, jangka waktunya 12 minggu Ibu. Nah, itu cocok untuk Ibu menyusui dan yang tidak ingin haid, seperti itu. Oh iya Ibu, ini untuk kekurangannya dan keuntungannya apa ya Bu ya? Untuk keuntungannya itu sangat efektif Ibu, praktis juga, dan Ibu tidak perlu ingat-ingat untuk tiap hari, terus aman juga untuk jangka panjang. Tapi kekurangannya itu harus rutin suntik Ibu dan tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Dan mungkin ada efek samping secara hormonal ya Ibu ya, dan butuh waktu untuk dia subur setelah berhenti, seperti itu. Berarti Ibu kalau misalnya saya nggak haid itu berarti tandanya KB saya berhasil ya Ibu? Betul Ibu, itu artinya hormon bekerja dengan baik ya Ibu ya, dalam mencegah penebalan dinding rahim. Jadi tidak perlu haid karena tidak ada yang harus dikeluarkan Ibu. Tetapi jika Ibu ragu, Ibu bisa cek kehamilan atau USG jika Ibu perlu. Terus Bu, kalau misalkan saya nggak cocok nih, terus saya mau berhenti, itu prosesnya kayak gimana Bu? Tinggal berhenti saja Ibu. Tapi perlu diketahui ya Ibu, hormon masih tetap aktif beberapa bulan setelah suntik terakhir. Jadi kehamilan tidak akan berlangsung. Bisa terjadi beberapa orang, tapi perlu untuk pemulihan hormon alami. Oh iya Bu. Oh iya Bu, saya lebih tenang ya Bu ya. Kira saya yang mengalami itu bukan saya aja ya Bu ya. Enggak kok Bu, saya juga mengalami
Ibu, betul ibu, tubuh setiap orang tuh beda-beda kan ibu ya. Itu bukan cuma soal mencegah kehamilan, tapi juga soal kecocokan juga ibu. Jangan ragu untuk konsultasi dan jangan takut ganti metode kalau merasa tidak aman. Oh, jadi kayak gitu. Jadi kita lebih ngerti ya ibu ya. Jadi ibu mungkin cukup ya teman-teman ya. Ada lagi nggak? Udah ya. Terima kasih ya.